Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yolanda Dwi Asari dengan NIM 1181111232224, Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suskaryau. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas micro teaching dengan dosen pengampu Ibu Dr. Anda Syafia MAG dan Bapak Ardiansyah MPD. Assalamualaikum anak-anak semuanya. Apa kabar? Alhamdulillah baik ya. Baiklah, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Silakan kepada ketua kelas pimpin doa untuk memulai pelajaran pada hari ini ya. Nah, membaca doa sudah selesai. Sekarang silakan Ananda perhatikan kiri, kanan, depan, belakang. Apakah ada teman-temannya yang tidak hadir pada hari ini? Tidak ada? Lengkap semua ya, kita berjumlah 20 orang. Baiklah, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, Ibu mau bertanya terlebih dahulu. Ada yang masih ingat pelajaran minggu lalu? Ayo, siapa yang masih ingat angkat tangannya? Iya, pelajaran minggu lalu mengenai cerita inspiratif. Apa cerita inspiratif? Ada yang tahu pengertiannya? Ayo, siapa yang tahu pengertian cerita inspiratif itu apa? Ya, silakan Cici. Benar, cerita inspiratif merupakan sebuah teks yang berisi pengalaman seseorang yang benar-benar terjadi. Kemudian, apa saja struktur cerita inspiratif? Siapa yang tahu? Ya, yang pertama orientasi. Yang kedua apa lagi? Ya, perumitan peristiwa. Lalu yang ketiga, komplikasi. Yang keempat, koda. Nah, itulah struktur cerita inspiratif. Alhamdulillah, ternyata anak-anak masih ingat ya pengertian dan ciri-ciri dari cerita inspiratif. Kemudian pada minggu ini atau pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang cerita pendek. Ada yang tahu apa itu pengertian cerita pendek? Ayo, ada yang tahu apa itu cerita pendek? Silakan Lola, apa itu pengertian cerita pendek? Iya, cerita pendek merupakan suatu cerita, suatu jenis prosa yang isi ceritanya tidak dari kejadian nyata atau hanya dibuat-buat. Ada yang ingin ditanyakan mengenai pengertian prosa? Pengertian cerita pendek maksud Ibu. Baik, jika tidak ada yang bertanya mengenai pengertian cerita pendek, kita lanjutkan dengan fungsi cerita pendek. Fungsi cerita pendek ini terbagi menjadi 5. Yang pertama, fungsi rekreatif. Yang kedua, fungsi estetik. Yang ketiga, fungsi didaktif. Yang keempat, fungsi moralitas. Yang kelima, fungsi religius. Nah, dari kelima fungsi ini ada yang tahu masing-masing pengertiannya. Fungsi rekreatif itu merupakan sarana untuk menghibur pembaca. Contohnya, seperti cerita yang berisi lelucon atau yang sebagainya yang sifatnya untuk menghibur pembaca. Yang kedua, fungsi estetik itu sebagai sarana keindahan. Yang ketiga, fungsi didaktif. Kemudian fungsi didaktif ini sebagai sarana pemberi pembelajaran. Apa contohnya? Contohnya di dalam cerpen itu terdapat sebuah pelajaran yang dapat kita ambil untuk dijadikan sebuah
pelajaran untuk di kehidupan nyata. Yang ketiga, fungsi moralitas itu merupakan sarana untuk berbuat baik atau berisi cerita-cerita yang mendidik, yang berisi kebaikan. Yang kelima adalah religius, ini berisi tentang agama. Nah, fungsi cerpen sudah, kemudian kita lanjutkan dengan ciri-ciri cerpen. Ayo, ada yang tahu apa saja ciri-ciri cerpen? Ayo, siapa yang tahu? Angkat tangannya. Ya, silakan Dodo. Apa yang pertama ciri-ciri cerpen? Iya, yang pertama adalah cerita pendek atau cerpen itu merupakan karangan fiktif atau merupakan karangan dari seorang penulis. Yang kedua, ayo siapa lagi yang bisa? Ya, Cici, apa yang kedua? Benar, memiliki susunan kata yang tidak lebih dari 1000 kata. Yang ketiga, siapa yo? Ya, Aisyah. Apa yang nomor 3, Aisyah? Benar sekali. Membaca cerpen ini hanya dilakukan sekali duduk. Maksudnya dia dibaca sekali baca langsung selesai. Yang keempat, siapa? Iya, benar. Bentuk cerita pendek ini sangat singkat. Kemudian yang nomor 5, siapa lagi? Ya, Aisyah lagi. Benar, karakter tokohnya sangat sederhana. Kemudian yang terakhir. Ayo, siapa yang terakhir? Ya, Lala, apa? Benar, di akhir cerita terdapat pesan moral. Kemudian kita lanjutkan dengan unsur-unsur cerita pendek. Unsur-unsur cerita pendek ini terbagi menjadi 2, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Ada yang tahu apa saja unsur-unsur intrinsik sebuah cerpen? Ya, siapa yang tahu, angkat tangannya. Ya, silakan. Yang pertama. Ya, benar, tema. Yang kedua. Ya, benar, alur atau plot. Alur atau plot ini merupakan jalan cerita sebuah cerpen. Yang ketiga. Iya, benar, latar. Latar terbagi menjadi berapa? Latar terbagi, iya benar, latar terbagi menjadi 3. Yang pertama latar waktu, latar tempat, dan latar suasana. Yang keempat apa? Iya benar, yang keempat tokoh, kemudian benar, watak, lalu apa lagi? Ya, sudut pandang. Lalu yang terakhir, iya benar, yang terakhir amanat. Kemudian kita lanjutkan dengan unsur ekstrinsik suatu cerpen. Ayo, siapa yang tahu yang pertama apa? Yang pertama itu terdapat latar belakang dari pengarang. Kemudian yang kedua, iya, yang kedua terdapat latar belakang dari masyarakat. Kemudian yang ketiga, iya, yang ketiga terdapat biografi dari penulis. Penulis apa? Ya, penulis cerpen. Yang keempat, ya, ayo siapa yang tahu yang keempat apa? Yang keempat, iya, dalam suatu cerpen terdapat aliran sastra yang
mempengaruhi gaya bahasa benar. Yang kelima apa? Selanjutnya yang kelima, yang terakhir. Iya, yang kelima terdapat kondisi psikologis. Ayo, siapa yang tahu apa saja kondisi psikologis itu? Iya, yang pertama terdapat suasana senang. Apalagi? Sedih, benar. Kemudian suka maupun duka. Selanjutnya, silahkan Ananda buka buku cetaknya pada halaman 27. Sudah dibuka. Nah, di dalam halaman 27 tersebut ada contoh cerita pendek yang berjudul Mimpi Sang Dara. Silahkan Tasya baca cerita pendeknya. Nah, sudah dibaca. Baiklah, waktu kita tinggal beberapa menit lagi. Untuk pertemuan minggu depan, Ibu akan memberi tugas. Tugasnya, silakan Ananda buat sebuah cerita pendek. Tidak boleh cari di internet ya. Kemudian Ananda tentukan apa saja unsur intrinsik yang terdapat dalam cerita pendek yang Ananda buat. Paham ya Ananda dengan tugasnya? Ada yang ingin ditanyakan mengenai tugas? Tidak ada. Baiklah, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, Ibu akan memberikan satu motivasi, yaitu membacalah agar kamu mengenal dunia dan menulislah agar kamu dikenal oleh dunia. Baiklah, Ibu akhiri dengan Alhamdulillahirrabbilalamin, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.